Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak Anu. Selamat pagi nih Bu. Selamat pagi, Mas Anu. Mana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat, alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kedatangan saya ke sini yang pertama silaturahim ya Bu. Yang kedua itu saya akan memperkenalkan diri. Saya perkenalkan, nama saya Hanif Setiadi. Saya bertugas guru kelas 4 di SD Negeri Interakhir 8 Kota Tegal. Sekaligus saya diamanahi pendidikan di calon guru penggerak angkatan 6 Kota Tegal. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di SD Negeri Interakhir 2 Kota Tegal. Yang salah satunya saya ditugas di komunikasi kontekstual itu mewawancarai 2-3 pimpinan. Saya pilih Ibu salah satunya Bupati yang bertugas di SD Interakhir 2 Kota Tegal ini Ibu, yang hasil wawancaranya yaitu mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan dan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama keduanya benar. Dalam pengajuan pertanyaan wawancara di sini saya ada 8 pertanyaan Bu yang Ibu akan jawab. Kalau Ibu sudah siap, saya bisa mulai untuk mengajukan pertanyaan. Apakah Ibu berarti sudah siap? Insya Allah siap, Mas Anu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nomor 1, selama ini bagaimana Ibu Prapti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Insya Allah saya berusaha menjawab ya, Anu. Sebelum saya jawab, saya perkenalkan, nama saya Suprapti. Saya ditugasi sebagai orang yang dituakan di sini untuk manage dan untuk mengatur teman-teman di sini di SD Minta Ragen 2. Matur nuwun, Mas Anung sudah menunjuk saya sebagai yang diwawancarai, dan mudah-mudahan nanti saya akan berusaha menjawab semampu saya. Pertanyaan Mas Anung yang pertama, insya Allah akan saya jawab. Untuk pertanyaan tadi, saya akan melihat dari sudut pandang moral dan hukum ya Mas Anung. Nah, apabila ada kasus tersebut melanggar hukum, maka salah satu tentu yang benar atau yang salah. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut adalah dilema etika. Itu Mas Anung. Pertama itu, jadi kalau ada kasus antara sesuatu nilai kebajikan yang benar dan itu dilema etika, yang mana ada kasus yang benar lawan salah, itu juga moral gitu. Kebanyakan kasus tersebut di SD Mitra G2 itu kebanyakan yang dilema etika atau juga moral. Kalau di SD Minta Ragen 2 selama saya pimpin, alhamdulillah ya, kedua-duanya kadang muncul, cuma alhamdulillah ya bisa dikendalikan dan bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu. Nomor 2, selama ini bagaimana Bu Prapti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, tadi dilema etika, jadi sama-sama benar bagaimana Ibu menyelesaikan kasus dua kepentingan tersebut. Saya jawab Mas Le. Nah, ada masalah atau pertanyaan yang kedua itu, dalam hal ini saya harus melakukan identifikasi kasus Mas dari berbagai sudut pandang, kemudian akan saya pertimbangkan secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan
banyak orang, tidak akan merugikan orang lain. Jadi menguntungkan banyak orang ya, ibu dalam mengambil suatu keputusan berarti harus tidak dipikir dengan baik secara bijak ya Bu, tidak secepatnya ya Bu, harus dimusyawarahkan seperti itu ya. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Prati lakukan selama ini? Untuk mengatasi permasalahan tadi, maka saya menentukan langkah-langkah. Yang pertama harus menentukan penyebab dari permasalahan itu apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam hal tersebut, kemudian juga menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Kemudian kami pertimbangkan lagi dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil suatu keputusan. Bisa saya buat kesimpulan berarti Ibu Prati dalam menentukan suatu kebijakan melibatkan warga sekolah semuanya ya Bu ya, agar keputusan itu tepat, bijak, berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan ada unsur nilai-nilai kebajikan yang besar. Betul sekali. Nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Prati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang dianggap efektif Bu? Yang efektif, hal yang harus dianggap efektif ya. Hal yang saya anggap efektif itu dalam menentukan analisis kasus, saya harus menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, tidak kepentingan pribadi ya. Dan juga hal tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang ya, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi berarti lebih mementingkan kepentingan umum dan bermanfaat banyak orang gitu ya. Terus tidak harus memikirkan nanti dalam kasus tersebut jangka panjangnya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Efeknya apa? Jadi tidak merugikan banyak orang seperti itu. Artinya dalam mengambil keputusan jangan langsung gitu ya Mas ya, harus dipertimbangkan untuk kedepannya seperti apa. Pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya dalam mengambil keputusan itu harus mencari keputusan yang terbaik. Dicari dulu keputusan yang terbaik yang mana, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar Mas, jadi harus diputuskan yang terbaik yang mana. Kemudian dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak ya, tidak merugikan salah satunya. Jadi seperti itu nih Bu, ada contoh kasus ada nggak Bu tentang itu Bu, dilema etika di Mintara kedua? Di Mintara kedua contoh kasus yang sering muncul biasanya ada terjadi dari anak ya, kadang pernah teman saya kadang tanya, Bu ini si A misalnya ya, si A itu sama si B kadang ingin melakukan yang terbaik, contoh misalnya disuruh guru ya, mereka cepet-cepetan mana yang itu, kadang bu guru menentukannya bingung, nah maka kadang bu guru mengambil keputusannya tidak langsung ya, tapi anak itu dicoba dulu dan biar anak tersebut tidak merasa apa ya Mas, bu guru kok pilih kasih gitu, enggak. Kadang memang di dalam kelas ada anak yang lebih cepat ya Bu, belakangnya ada yang lambat, jadi kelompok antara kelompok yang cepat sama kelompok yang lambat, jadi ada dilema etika antara guru wali kelas mau melanjutkan materi atau nanti jadi antara pilihan itu gitu. Sekarang pertanyaan nomor 6,
apakah Ibu Prapti memiliki sebuah tata khala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Prosedur seperti apa yang Ibu biasanya dijalankan? Jadi, biasanya untuk memutuskan suatu masalah, kalau yang ringan, istilahnya masalah itu tidak terlalu berat, jadi saya ambil keputusan secepatnya, ya. Lalu kalau terjadi masalah yang sangat berat, maka saya melakukan langkah-langkah, diantaranya tadi menentukan penyebab permasalahannya apa, menentukan siapa dalam hal tersebut yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskannya. Jadi dianalisis dulu gitu kasusnya Ibu. Kalau memang ringan, ya dia langsung di tempat bisa memberikan keputusan yang bijak gitu. Ya, kalau emang berat, memang harusnya betul memang harus dimusyawarahkan seluruh sekolah, karena apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral ya Bu, seperti itu. Terima kasih Bu. Sekarang pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Prapti dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ada bantuan siapa Bu dalam Ibu dalam memutuskan suatu permasalahan kasus dilema etika? Banyak sih Mas, dari teman-teman juga ya. Karena memang tadi prinsip saya sebelum mengambil keputusan kami musyawarahkan dulu. Jadi dalam hal ini dari saya mengambil keputusan itu mengajak teman-teman guru, ya, kemudian orang tua murid, kemudian orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyaklah yang membantu untuk mencari alternatif solusinya. Tidak saya lakukan sendiri, tapi mendapat bantuan dari banyak orang. Jadi Ibu mempertimbangkan dari bantuan-bantuan tersebut, Ibu analisis nih Bu. Saya analisis dulu, saya telah mana-mana yang tidak merugikan orang lain, itu nanti keputusan itu yang akan dilaksanakan. Karena ada kasus yang Ibu selama ini belum bisa putuskan, Ibu meminta bantuan kepada pengawas atau dinas? Alhamdulillah belum pernah. Sudah bisa diputuskan. Selama saya memimpin di sekolah ini sudah hampir 7 tahun, mungkin tidak ada masalah yang harus ditangani oleh pengawas maupun dinas. Saya insya Allah bisa saya tangani sendiri berdasarkan musyawarah dengan teman-teman. Pertanyaan terakhir Bu, nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu Prapti, pembelajaran apa yang dapat Ibu Prapti petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di rumah etika? Dalam mengambil keputusan, pelajaran yang dapat saya ambil, alhamdulillah saya bisa menjadi lebih bijaksana Mas dalam menganalisis sebuah permasalahan, kemudian dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat, solusi yang tepat dan yang paling baik atau yang terbaik. Jadi dianalisis ya Bu, masalah pertimbangan solusi yang tepat yang terbaik. Jadi ditimbang-timbang Ibu tidak gegabah ya Bu, Ibu harus memperhitungkan mana kasus yang harus diselesaikan secara cepat atau tidak dari analisis kasusnya ya melibatkan banyak orang. Ya bagus Bu, terima kasih Bu. Setelah saya mengutarakan pertanyaan kepada Bu Prapti, bisa saya simpulkan Bu Prapti dalam mengambil keputusan itu bertanggung jawab sesuai dengan analisisnya, kasus ringan dan kasus berat, serta Bu Prapti juga mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan, dan selama ini Bu Prapti bisa mengatasi permasalahan di matematika maupun rujukan moral yang ada di SD Mitra Alhamdulillah gitu itu semua menjadi pelajaran buat saya nantinya sebagai calon pemimpin kelas. Semoga
cerita pengalaman dari Bu Prati, menambah wawasan saya, wawasan saya dalam mengambil keputusan nantinya bila mana ada situasi yang sama, saya bisa memutuskan dengan bijak. Terus bukan sampai bisa saja Bu, insya Allah saya akan menularkan ke teman-teman yang lain bila mana kasus-kasus yang serupa yang seperti Bu Prati jelaskan, saya dengan sukarela untuk membantu. Betul. Terima kasih ya Bu atas jawaban Bu Prati. Semoga jawaban Bu Prati apa ilmu yang bermanfaat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sama-sama Mas Anung. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya doakan Mas Anung menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang bijak, ya, yang bijak dalam mengambil suatu keputusan, jangan gegabah. Karena kalau kita ambil keputusan secara gegabah atau emosi, maka tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah membuat keruh masalah, ya. Makanya ya menurut saya Bu, nanti setelah panjenengan jadi pemimpin, tolonglah dalam mengambil suatu keputusan harus bijak, ya. Terima kasih Bu. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasuhi selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Mintaragen 8 Kota Tegal. Yang terhormat Ibu Eba Sueba selaku fasilitator saya. Yang terhormat Ibu Endang Pratiwi selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya terlebih dahulu akan perkenalkan diri. Nama saya Hanus Dadi. Saya bertugas di SD Negeri Mintaragen 8 Kota Tegal dan sekaligus sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 di Kota Tegal. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang sekaligus beliau adalah pimpinan saya di SD Mintaragen 8 Kota Tegal. Terima kasih. Selamat pagi Pak Masuki. Pagi. Oke, gimana kabarnya Bapak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Pak, saya mohon izin waktunya ya Pak ya. Mohon maaf ya. Kedatangan saya di sini menemui Bapak. Di sini saya proses calon guru penggerak ini alhamdulillah sudah memasuki modul 3.1 Pak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam prosesnya saya melaksanakan tugas, alhamdulillah semuanya berjalan lancar karena adanya dukungan dari Bapak Nasuri sebagai kepala sekolah dan teman-teman semuanya. Nah, selama saya menjalankan tugas ini di modul 3.1 ini ada tugas untuk mewawancarai pimpinan sekolah Pak. Yang nantinya hasil wawancara adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau kasus-kasus dilematika yang sama-sama keduanya benar Pak. Di dalam sebuah pertanyaan ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Bila mana Bapak sudah siap, akan saya mulai. Apakah Bapak sudah siap Pak? Insya Allah. Siap ya Pak. Pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Bapak Nasui dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral Pak? Ya, saya melihat itu bahwa kasus diterima pimpinan TK itu yang pengertiannya adalah benar-benar dan pertentangan itu saling bersinggungan, itu merupakan situasi yang memang terjadi ketika harus memilih
ya, dan memutuskan yang antara dua pilihan yang kedua pilihan itu dipandang itu benar semua. Cuman yang namanya pilihan ya kita harus bisa memutuskan satu di antara dua yang kalau dipandang secara moral itu ya mungkin pertentangan ya, yang akhirnya bisa dipandang itu sebuah kesalahan ya, tapi itu adalah keputusan memang yang harus diambil sebagai bentuk loyalitas sebagai pengajar khususnya ya, jadi intinya kalau dilema etika Bapak ya memandangnya benar benar ya, kalau bukan moral memandang hukum benar dan salah ya Pak. Pertanyaan nomor 2, selama ini bagaimana Bapak Nasuhi menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, sebelum keputusan itu diambil dalam kasus dilema etika, ini terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisis dari fakta-fakta itu benar salahnya, kemudian kita harus membuat alternatif solusinya, dan juga membuat satu keputusan, lihat lagi juga keputusan itu sebagai bentuk refleksi. Kesimpulannya kita melakukan langkah-langkahnya ya, dari awal sampai akhir, ambillah untuk refleksi sebagai keputusan. Jadi intinya Bapak itu tidak gegabah ya Pak dalam membuat suatu keputusan, harus dilihat fakta di lapangan, siapa yang terlibat, terus dianalisis, perlu dimusyawarahkan nggak Pak kalau ya tergantung situasi dan kita lihat juga kasus dilema. Yang terakhir yang penting itu refleksi ya Pak, refleksi dari hasil keputusan itu dia mendapatkan keputusan yang bijak ya Pak. Ya, terima kasih Pak Nasuhi. Pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah-langkahnya itu kita melakukan dengan mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian menentukan siapa yang terlibat. Kemudian fakta-fakta itu kita analisis benar salahnya, kemudian ya membuat satu alternatif sebagai solusi untuk membuat suatu keputusan, dan juga kita lihat lagi keputusan itu sebagai langkah akhir atau kita merefleksikan hasil dari keputusan. Jadi suatu permasalahan harus dianalisis ya Pak, itu tujuannya dia untuk dia kepentingan orang banyak ya Pak ya, tidak salah seperti itu ya Pak. Salah ambil keputusan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Nasuhi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di desa kita? Anggap efektif atau apa? Dalam hal ini, hal-hal yang namanya efektif dalam mengambil suatu keputusan kasus dilema ya adalah dengan menelaah. Kita telaah siapa-siapa yang terlibat dalam dilema itu, kemudian sifat urgennya, dan kemudian apakah itu mendesak atau tidak dalam kasus dilema, dan kita langsung melakukan pengambilan alternatif.
ada contoh kasus Pak tentang pengambilan dilema itu kasus dilema etika, untuk tantangannya Bapak seperti apa? Ya seperti dilema-dilema yang sifatnya situasional. Kita juga harus bisa mengambil keputusan yang sifatnya itu logis secara alam, kemudian juga sesuai dengan kasus dilema itu. Kadang dalam pengambilan keputusan Bapak seringkali muncul alternatif, misalkan tiba-tiba terpikir penyelesaiannya seperti ini, pernah nggak Pak? Ya Ada kayak gitu. itu ada tentunya itu adalah realita dalam kita berhubungan dalam situasi formal, di mana pasti ada sebuah kasus. Kita tadi seperti apa yang langkah-langkahnya, kita melihat bentuk kasusnya itu sendiri, apa bersifat substansi privasi atau yang bersifat hubungan dengan tupoksinya. Kita telaah, kita pilih solusinya kemana, kemudian kita juga melakukan pemetaan kasusnya itu sendiri, jadi apa dan mengapa. Bila kita bisa Terima kasih Pak. Pertanyaan nomor 5, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya, tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu adalah masalah tersebut itu akan mempunyai nilai yang sama-sama penting. Jadi dipandang orang itu sama-sama penting, sama-sama benar dianggapnya. Nah, tetapi ini harus ada yang diprioritaskan, didahulukan. Ya. Juga adanya orang-orang yang kita butuhkan sebagai bantuan, yaitu misalnya pada atasan langsung kita berkomunikasi untuk mengatasi sebuah dilema kasus dilema itu. Kemudian juga adanya kita melihat aturan-aturannya sebagai acuan untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Dan juga tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus kita kedepankan, kita utamakan. Jadi dalam pengambilan keputusan ada rasa peraturan, rasa empati, ya Pak, seperti kolaborasi juga, kasih sayang, secara vertikal maupun horizontal. Contohnya seperti itu ya Pak ya. Sekarang terima kasih Pak. Sekarang nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah nanti misalkan dalam suatu kasus Bapak menyelesaikan di salah satu tempat atau memiliki jadwal menyelesaikan di tempat lain Pak? Ya, dalam pengambilan keputusan yang terjadi ketika terjadi dilema kasus itu secara logika itu kita tidak menjadwal, tidak ada jadwal khusus bila terjadi, maka ya, ada tata kelola, ada katakan SOP-nya, standar operasional proses itu, ya, tapi dengan menganalisa seperti pemetaan, yaitu menganalisa, mempertimbangkan, dan juga memusyawarahkan. Jadi kita tidak mengesampingkan proses musyawarah dalam mengatasi kasus dilema. Ya. Kalau boleh tahu itu kasus yang sering dialami apa Pak, yang bisa diselesaikan di tempat?
misalnya di sekolah, sekolah pada situasi tertentu yang tidak kita duga, anak ya mengalami suatu permasalahan, ya, kita pun jelas tidak ada jadwal untuk anu kan tidak ada, tapi karena itu spontanitas ya kita ambil langkah keputusan yang sifatnya manis itu ya, kita pendekatan dan secara bentuk rasa kasih sayangnya kita harus supaya ramah ya pada anak juga. Lalu kita melakukan pemetaan dengan anak-anak, duduk bersama anak-anak itu apa yang apa sebabnya, apa ini bla bla bla, nanti peristiwa apa kasus itu yang menurut anak itu sama-sama benarnya, karena kita juga tahu anak itu mungkin dalam perkembangan sifat emosionalnya yang mungkin dianggap dia paling benar, di sisi lain juga. Terima kasih banyak. Tanya nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Jelas untuk seseorang atau faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus dilema itu adalah orang-orang yang pemimpin yang terlibat. Yang dimaksud terlibat itu adalah orang yang profesional. Kita anggap ya dia sebagai profesional ya, dalam hal untuk sebagai apa yang bisa kita minta bantu, kita lakukan dan kemudian menerima keputusan itu juga dia bisa mengerti. Selama ini Bapak dalam memimpin ya Pak, ada suatu kasus yang perlu minta bantuan ke atasan atau pengawas atau dinas pernah tidak? Ya pernah, itu pernah dalam kehidupan kita bekerja dalam satu porsinya, itu pernah kita harus minta bantuan secara vertikal, itu misalnya kepada pengawas, kemudian juga kepada pemimpinnya. Kalau sekiranya kurang cukup untuk bisa diambil suatu keputusan, ya kita minta bantuan pada atasan-atasan maupun sebagai bentuk untuk mengambil keputusan agar tidak terjadi masalah. Jadi Bapak mengatasi masalah tanpa ada tahapannya ya Pak, biar dari bisa meminta bantuan ke pengawas, kalau belum bisa nanti dan seperti itu biar tujuannya pengambilan keputusan yang tepat dan bisa kita. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Ya, pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema kita itu, sebelum mengambil keputusan kita harus banyak-banyak menganalisis kasus-kasus itu, ya, kasus-kasus yang ada, kemudian banyak-banyak mempertimbangkan pertimbangan yang perlu, ya, sesuai dengan kasusnya. Kemudian ya setiap kasus
ya pasti ya tidak mungkin membuat suatu kepuasan. Di sisi lain ya, di semua pihak pasti ada yang tidak puas, ada yang terlibat, nah, pasti juga ada pihak yang harus menerima suatu keputusan. Dan itu pun tidak cukup hanya menerima, tapi juga menghormati serta melaksanakan keputusan yang sudah diberikan dan untuk bisa dilaksanakan atau diterapkan. Jadi pada kesimpulannya jelas itu pelajaran kita harus siap menghadapi ya hasil keputusan itu. Ada yang memang merasa keras, di sisi lain memang itu harus bisa diterima dan kita dihormati sebagai keputusan untuk bisa dilakukan. Terima kasih sekali Pak atas waktunya Pak, Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Dari hasil kesimpulan jadi bahwa Bapak itu dalam pengambilan keputusan itu pasti menelaah dulu ya Pak ya, mana itu nilai etika dan mana itu sisi moral. Bapak juga menjawab dalam mengambil keputusan itu biasanya langsung di tempat ya, langsung di tempat ya Pak ya, situasional. Kadang Bapak misalkan ada suatu keputusan yang dianggap berat, bisa minta bantuan ke pengawas, ke atasan atau ke dinas pendidikan. Bapak juga dalam memutuskan suatu kasus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan ya Pak, nilai universal. Bapak juga telah terpusat pada anak, mementingkan anak, serta Bapak dalam mengambil keputusan sudah bertanggung jawab. Terima kasih ilmunya Pak, semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa menjadi acuan bagi saya nantinya kelak menjadi pemimpin Pak. Tidak sampai di sini, bila mana ada kasus-kasus yang serupa yang Bapak utarakan tadi, ada teman-teman yang sama kasusnya, saya bisa dengan sukarela membantu apa yang disarankan Bapak. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bisa mendapatkan manfaat. Sekaligus sekali lagi terima kasih, saya mohon maaf bila waktunya mengganggu Bapak kegiatan. Bapak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.